Perkenalkan, nama saya Naomi Sri Rezeki Haryanja, NPM 1901010240. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran menulis di kelas tinggi, yaitu yang pertama, pengertian menulis. Menulis ialah menurunkan atau menuliskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut, atau mereka dapat memahami bahasa dan gambaran grafik tersebut. Menulis adalah suatu bentuk berpikir, tetapi justru berpikir bagi membaca tertentu dan bagi waktu tertentu. Pembelajaran menulis di kelas tinggi diarahkan pada kegiatan menulis lanjutan. Menulis lanjutan adalah pengembangan diri menulis permulaan. Dalam kegiatan menulis lanjutan, siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan menulisnya dalam bentuk yang lebih beragam. Jenis tulisan yang bisa dikembangkan pada kegiatan menulis lanjutan yaitu 1. Menulis pantun, puisi, surat, dan prosa. Pengembangan kemampuan menulis di SD banyak bergantung kepada kreativitas seorang guru. Oleh karena itu, guru harus membekali dirinya dengan kemampuan menulis. Guru juga dituntut mampu memiliki metode yang sesuai sehingga dapat merangsang kemampuan dan kekreativitasan siswa dalam menulis dan mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. 2. Tujuan menulis. Adapun tujuan menulis yaitu 1. Menginformasikan segala sesuatu, baik itu fakta, data, maupun peristiwa, termasuk pendapat atau pandangan terhadap fakta. Kedua, membujuk. Melalui tulisan, seorang penulis mengharapkan pula pembaca dapat menentukan sikap apakah menyetujui atau mendukung yang dikemukakan oleh penulis. Yang ketiga, mendidik. Adalah salah satu tujuan dari komunikasi melalui tulisan. Yang keempat, menghibur. Yaitu fungsi dari tujuan menghibur dalam komunikasi bukan monopoli media, massa, radio, televisi, namun media cetak. Dapat pula berperan dalam menghibur khalayak pembacanya. Tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan ringan yang kaya dengan anekdot, cerita, dan pengalaman lucu bisa pula menjadi bacaan pelipur lara atau untuk melepaskan ketergantungan setelah seharian sibuk beraktivitas. Adapun fungsi pembelajaran menulis yaitu 1. Fungsi penataan, yaitu penataan gagasan, pikiran, pendapat, dan imajinasi seseorang. Kedua, fungsi pengawetan, yaitu untuk mengutarakan suatu cerita atau gagasan melalui tulisan yang berbentuk dokumen. Ketiga, fungsi penciptaan, yaitu di mana dengan penulis telah menciptakan sebuah tulisan yang telah melakukan sebuah karangan atau ciptaan dalam bentuk tulisan. Keempat, fungsi penyampaian, yaitu di mana dengan penulis telah menuangkan gagasan, pikiran, pendapat, dan pengalaman terhadap pembaca, maka penulis telah menyampaikan pendapat atau sebuah informasi. Yang ketiga, jenis-jenis menulis. Adapun jenis-jenis menulis yaitu 1. Deskripsi. Deskripsi adalah ragam wacana yang melakukan atau menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, pengalaman, dan perasaan penulisnya. B. Narasi. Narasi adalah jenis tulisan yang isinya menceritakan tentang suatu peristiwa yang sesuai dengan pendapat orang tersebut. Yang ketiga, argumentasi. Argumentasi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya.
Yang keempat, eksposisi. Eksposisi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan, menyampaikan, atau menguraikan sesuatu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Yang kelima, persuasi. Persuasi adalah jenis tulisan yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai sesuatu hal yang disampaikan penulisnya. Berikutnya, metode pembelajaran menulis. Metode pembelajaran menulis yaitu 1. Metode langsung. Metode langsung adalah metode yang dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural. Kedua, metode komunikatif. Desain yang bermuatan metode komunikatif harus mencakup semua keterampilan berbahasa. Ketiga, metode integratif. Metode integratif berarti menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Integratif terbagi menjadi 2 bagian, interbidang studi dan antarbidang studi. Berikutnya, metode tematik. Dalam metode tematik, semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Kelima, metode konstruktivistik. Asumsi sentral metode konstruktivistik adalah belajar itu menemukan. Artinya, meskipun guru menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka melakukan proses mental atau kerja otak atas informasi itu agar informasi tersebut masuk ke dalam pemahaman mereka. Keenam, metode kontekstual. Metode kontekstual pembelajaran dengan menggunakan metode ini akan mempermudah dalam pembelajaran menulis, yakni konsepsi pembelajaran yang membantu guru mengembangkan dan menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dengan kehidupan pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan dan penerapannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, strategi pembelajaran menulis. Adapun strategi pembelajaran menulis yaitu 1. Strategi curah pendapat, yaitu strategi yang memberikan kesempatan siswa untuk mengingat kembali pengalaman bahasanya yang sesuai dengan tema. Yang kedua, strategi bercerita, yaitu strategi yang dapat mengembangkan dan memancing siswa agar mampu menceritakan kegiatan yang dilakukannya dan siswa lain mampu menuangkan ceritanya tersebut dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, strategi amati gambar, yaitu strategi yang dapat mengembangkan siswa untuk mengemukakan gagasan dalam bentuk tulisan. Yang keempat, strategi organisasi gagasan, yaitu strategi di mana bermain peran ini dapat menyenangkan murid dengan bermain peran dapat menuliskan hal-hal apa saja yang menjadi makna dalam pembelajaran tersebut. Yang terakhir, strategi jawab pertanyaan, yaitu strategi yang mengembangkan kemampuan siswa untuk mengungkapkan gagasannya berdasarkan paduan pertanyaan yang telah disediakan. Berikutnya, pendekatan pembelajaran menulis di kelas tinggi. Pendekatan dalam pembelajaran menulis disarankan dalam pembelajaran menulis meliputi pendekatan komunikatif, integratif, keterampilan proses, dan pendekatan tematis. Berikutnya, tahap-tahap menulis di sekolah dasar. Pembelajaran menulis bagi siswa sekolah dasar dimulai dari tahap yang paling sederhana, berupa menulis kata-kata dan kalimat, hingga tahap yang paling kompleks, yaitu menggabungkan beberapa kalimat hingga menjadi paragraf yang utuh. Di sekolah dasar, pembelajaran menulis dibagi menjadi 2 tahap,
yaitu 1. Menulis permulaan bagi siswa kelas 1 hingga kelas 3 dan menulis lanjutan bagi siswa kelas 4 hingga kelas 6. 1. Menulis permulaan. Menulis permulaan yaitu pembelajaran menulis yang diperuntukkan bagi siswa kelas rendah. Menulis lanjutan atau pengembangan menulis permulaan siswa sekolah dasar di kelas tinggi. Tujuannya yaitu agar siswa dapat menulis karangan secara benar dan lengkap. Menurut Tompkins Samadi tahun 2002 mengemukakan bahwa proses menulis meliputi 5 tahapan, yaitu tahapan pramenulis, penyusunan draft, perevisian, penyuntingan, dan publikasi. Pramenulis yaitu tahap perencanaan yang mencakup beberapa langkah, yaitu A. Menulis topik berdasarkan pengalaman sendiri, B. Melakukan kegiatan-kegiatan latihan sebelum menulis, C. Mengidentifikasi pembaca tulisan yang akan mereka tulis, D. Mengidentifikasi tujuan kegiatan menulis, dan F. Memilih bentuk tulisan yang tepat berdasarkan pembaca dan tujuan penulisan. Yang kedua, penyusunan draft langkah-langkah. Penyusunan draft diantaranya adalah menyusun draft kasar, menulis kalimat pertama, menjabarkan draft kasar, membaca jabatan draft, serta membacakan jabatan draft dengan tujuan untuk memperoleh respon dan masukan untuk memperbaiki tulisan. Perevisian pada tahap ini ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu melengkapi isi draft, mengurutkan kembali, mengurangi, dan memperjelas. Berikutnya, penyuntingan langkah-langkah. Dalam penyuntingan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan ejaan, penulisan, dan pemenggalan kata. Yang terakhir, publikasi, yaitu mengumpulkan karya siswa, mengelompokkan dan merencanakan bentuk publikasi. Kegiatan publikasi dilakukan siswa bersama guru berupa pemajangan di majalah dinding kelas maupun majalah dinding sekolah. Selain itu, pempublikasian ini adalah hasil tulisan siswa yang bisa dikirim ke redaksi majalah anak. Menulis merupakan suatu proses kreatif yang membutuhkan cara berpikir luas sehingga dapat membangkitkan bakat dan minat siswa. Keterampilan menulis di sekolah dasar diklasifikasikan berdasarkan 2, yaitu aktivitas dalam melaksanakan keterampilan menulis dan hasil dari produk menulis. Karangan merupakan bagian pembelajaran menulis yang dapat dipelajari oleh siswa. Demikianlah penjelasan dari saya tentang menulis. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.